Halo, selamat siang saudara. Saatnya Anda bergabung bersama kami di Liputan 6 Siang. Sejumlah informasi aktual, tajam, dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda. Dan 3 di antaranya. Meski mobil ambulans sudah siap, jenazah Angelin batal dimakamkan hari ini di Banyuwangi. Memprihatinkan, murid sekolah dasar disuguhi pertunjukan tari erotis. Kemeriahan dalam tradisi padusan jelang bulan Ramadan di Magelang, Jawa Tengah. Dan saudara, liputan tadi akan kami rangkai dengan laporan langsung dari Skolastika Sylvia dari Cikapali. Dan kami akan segera bergabung bersama Anda di Liputan 6 Siang. Saya Jati Dharma. Saudara, kerap meresahkan masyarakat dengan menodong dan memeras, Polres Bogor, Jawa Barat menangkapi preman di wilayah hukumnya. Ratusan preman yang kerap meminta uang di persimpangan jalan diciduk. Ruas jalan selepas gerbang tol Ciawi, Jawa Barat kerap jadi tempat para preman memeras para pengendara yang hendak menuju ke kawasan wisata Puncak. Dari tempat inilah, anggota Polres Bogor menangkapi Pak Ogah serta sejumlah orang lain yang selalu meminta sumbangan dengan kedok pembangunan masjid. Hasil razia polisi pada Selasa pagi, 314 preman jalanan dari Ciawi, Sentul, Babakan Madang, Citerep, Cibinong, dan Sukaraja dibawa ke Mapolres Bogor. Selain laki-laki, polisi juga menangkap wanita dalam gerombolan preman di Bogor. Semua preman ini didata dan diancam langsung diproses hukum jika esok harinya kembali memeras di jalan raya. Kapolres Bogor menyatakan tindakan tegas ini selain untuk melancarkan jalannya ibadah puasa, juga untuk menekan angka kriminalitas di wilayah Bogor. Sementara Polres Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, saudara, memusnahkan 5.000 botol minuman keras dari berbagai jenis dan merek. Pemusnahan ini dilakukan setelah sebelumnya menyita minuman keras lewat sejumlah razia di wilayah hukum Sleman. Para pedagang miras di Sleman menjual minuman haram itu secara sembunyi-sembunyi, tidak hanya di kota, namun juga hingga wilayah pedesaan. Tidak hanya miras dalam botol, polisi juga menyita minuman keras jenis ciu yang dikemas dalam jerigen dan botol air mineral bekas. Di Magelang, Jawa Tengah, saudara, Satuan Polisi Pamong Praja juga merazia hotel kelas melati yang diduga kuat kerap digunakan pasangan ilegal untuk berbuat mesum. Dalam razia itu, petugas menangkap 6 pasangan bukan suami istri di kamar hotel pada Selasa pagi. Pasangan mesum ini kemudian didata dan diberikan peringatan untuk tidak mengulangi perbuatannya, apalagi memasuki bulan Ramadan. Razia pasangan mesum akan terus dilakukan selama bulan Ramadan. Saudara, jelang Ramadan, harga sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan harga. Tidak hanya harga sembako, harga daging sapi juga merangkak naik karena meningkatnya permintaan. Lonjakan harga sejumlah komoditi di pasar tradisional mulai dirasakan warga Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta sejak sepekan terakhir. Sejumlah bahan pangan yang mengalami kenaikan harga antara lain gula pasir, gula merah, dan telur. Kenaikan harga per kilogramnya bervariasi antara Rp1.000 hingga Rp5.000. Selain itu, harga beras dan bawang merah juga naik. Ini harga mulai naik, sekitar Rp200 sampai Rp300 per kilonya. Apa itu? Dari beras, terus kalau bawang merah itu yang naik jadi 35. Dulu berapa? Dulunya 30. Meningkatnya permintaan juga memicu kenaikan harga daging sapi dan daging ayam. Di Sampang, Jawa Timur, harga daging sapi mencapai Rp100 hingga Rp110.000 per kilogram dari sebelumnya Rp90.000. Sementara ayam potong naik dari Rp26.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Harga sayur mayur juga rata-rata naik Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogram. 100. Kalau yang super? Kalau yang super 110. Penjualan hari ini gimana nih? Ya, pancet harganya 110 naik. Ayam gimana? Harganya ayam naik, hidupnya naik 6.000, terus botonya naik 3-4.000. Di
Pasar Cikurubuk, Tasikmalaya, Jawa Barat, harga daging sapi yang biasanya Rp86.000 naik mencapai Rp100.000 per kilo. Permintaan pemotongan sapi pun meningkat menjadi 9 ekor sehari dari biasanya 3 ekor saja. Daging ayam potong yang biasanya Rp25.000 kini menjadi Rp35.000 per kilogramnya. Harga cabai merah, telur, dan kentang juga mengalami kenaikan. Tim Liputan Namis TV melaporkan. Saudara, jalan tol Cikopo Palimanan sepanjang lebih dari 100 km dipastikan akan mempersingkat waktu tempuh pemudik menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur pada Lebaran nanti. Sudah ada rekan kami, Skolastika Silvia, yang akan melaporkan langsung mengenai kesiapan jalan tol Cikopo Palimanan ini dalam menampung arus kendaraan pemudik. Silvia, silakan laporan Anda. Ya, Jati dan juga saudara, seperti inilah situasi di rest area kilometer 102 tol Cikopo Palimanan. Pada siang hari ini sudah mulai cukup ramai dan meskipun sebagian wilayahnya ini masih berada dalam proses pengerjaan, namun sarana, prasarana dan sejumlah fasilitasnya ini dapat terbilang sudah cukup lengkap. Di antaranya di sini para pengendara bisa menemukan SPBU, ada pula tempat makan atau tempat istirahat, kemudian toilet dan juga tempat ibadah. Dan saudara, rest area ini memang merupakan menjadi salah satu dari 4 rest area yang sudah tersedia di sepanjang tol Cikopo Palimanan ini, saudara. Untuk arah Palimanan sendiri, Anda setidaknya dapat menemukan total 2 rest area selain yang berada di kilometer 102 ini juga berada di titik 166. Sementara untuk arah sebaliknya, yaitu untuk arah Cikopo, yaitu Anda bisa menemukannya di titik 101 dan 164. Dan saudara, jumlah rest area ini dapat terbilang masih belum cukup memadai karena totalnya masih 4 dan 4 lainnya masih berada dalam tahap pengerjaan. Karena idealnya yaitu jarak antara satu rest area dengan rest area lainnya idealnya berjarak sekitar 20 hingga 30 km. Dan saudara, selama masa sosialisasi tol Cikopo Palimanan ini hingga hari ketiga ini, biaya atau tarif tol bagi golongan 1 sebesar Rp96.000 masih digratiskan. Dan jalan tol Cikopo Palimanan ini, saudara, adalah merupakan jalur tol Trans Jawa yang menghubungkan antara jalan tol Jakarta Cikampek dan jalan tol Cikopo Palimanan, dan sepanjangnya adalah sebesar 116 km yang juga merupakan salah satu tol terpanjang yang berada di Indonesia. Dan saudara, sepanjang perjalanan dari gerbang tol Cikopo hingga tadi saya berada di rest area 102 km ini, tadi merasakan perjalanan yaitu dengan kontur jalan yang cukup bergelombang, karena bagi Anda saudara pengendara kami himbau untuk berhati-hati dan tetap menaati batas kecepatan karena bisa jadi sangat berbahaya. Dan berdasarkan pantauan kami tadi di sepanjang jalan tol Cikopo Palimanan ini sudah terpasang banyak sekali rambu lalu lintas yang bisa mengarahkan pengendara, namun pembatas jalan yang memisahkan antara kedua arah ini masih belum terlihat. Karena bagi Anda pengendara kami himbau untuk tetap berhati-hati dan waspada karena terbatasnya rest area di sepanjang tol Cikopo Palimanan ini membuat Anda harus memastikan terlebih dulu bahwa bensin kendaraan Anda telah terisi penuh dan pastinya bahwa kondisi Anda berada dalam kondisi prima. Demikian dapat kami laporkan kembali bersama Anda, Jati, di studio. Ya, Skolastika Silvia melaporkan secara lengkap langsung dari jalan tol Cikopo Palimanan. Terima kasih, Silvia. Kita ke Jakarta, saudara. Seorang guru honorer sebuah sekolah dasar di Jakarta Barat dini hari tadi diringkus tim dari Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pencabulan dan pemerkosaan. Pria yang telah ditetapkan sebagai tersangka itu diadukan 4 orang siswinya yang masih di bawah umur. Iwe lebih banyak menutup wajah, menghindari tatap mata penyidik dan sejumlah sorot kamera para jurnalis. Guru honorer SD ini berurusan dengan kepolisian karena ulahnya sendiri. Tersangka sebagai guru paskibraka yang seharusnya melindungi anak didiknya, justru bertindak kurang pantas. Selama sekitar 2 bulan, ia tega mencabuli 4 orang siswi kelas 4. Tersangka memanfaatkan kedekatan dan keakraban dengan para korban untuk melancarkan aksinya. Modusnya adalah anak-anak yang menjadi anak didiknya paskibraka itu kalau lagi istirahat dibawa ke bawah tangga, kemudian alasannya cek kesehatan. Namun faktanya dibuka pakaiannya. Memilih 4 orang itu aja. Karena dia terlalu dekat. Terlalu dekat maksudnya? Terlalu dekat.
Udah deket. Karena Terlalu dekat gimana maksudnya? Udah akrab aja. Penyesalan selalu datang terlambat. Apapun dalihnya, kini tersangka dijerat dengan pasal pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Kita bergeser ke Jawa Timur, saudara. Pemulangan jenazah Angelin untuk dimakamkan di kampung halaman orang tuanya di Banyuwangi, Jawa Timur ditunda. Sementara psikolog anak menilai kasus Angelin ini menegaskan lemahnya kontrol sosial di lingkungan sekitar, termasuk di sekolah. Ambulans yang membawa jenazah Angelin telah siap. Sementara para guru dan teman-teman sekolah Angelin juga sudah berada di sekitar ruang jenazah RSUD Sanglah. Mereka berniat turut melepas keberangkatan jenazah Angelin yang rencananya dimakamkan di kampung halaman orang tuanya di Desa Telung Rejo, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi. Namun kabar terakhir memastikan pemulangan jenazah Angelin ditunda untuk kepentingan proses penyidikan polisi. Kasus Angelin menyita perhatian publik. Bagi psikolog anak Universitas Airlangga Surabaya, terjadinya kasus ini mengesankan adanya kelalaian pengawasan atau kontrol sosial di lingkungan sekitar termasuk di sekolah. Selama ini masyarakat mengetahui bagaimana kondisi Angelin sehari-hari, begitu ya. Masyarakat yang saya sebut di sini salah satunya adalah tetangga, lingkungan rumah sekitar korban, begitu. Yang dalam hal ini diberitakan mereka mengetahui bagaimana Angelin dibesarkan oleh ibunya, begitu. Yang penuh dengan kekerasan dan adanya unsur penelantaran. Tapi dalam hal ini masyarakat diam saja. Sementara itu, hari ini rencana polisi akan memeriksa tersangka Agustinus Tae dan tersangka Margaret Megawe menggunakan lie detector atau alat pendeteksi kebohongan. Aris Wicaksono dan Edwin Satrio melaporkan dari Denpasar, Bali, dan Surabaya, Jawa Timur. Saudara, bangunan liar dibongkar, penghuni melawan dan menuntut uang kerohiman. Liputan 6 siang akan segera kembali dengan informasinya. Kami lanjutkan liputan 6 siang. Saudara, puluhan bangunan liar yang dijadikan lapak pedagang kaki lima dan lahan parkir di perempatan Jalan Letjen Sutoyo Cawang, Jakarta Timur dibongkar paksa Satpol PP. Para pedagang sempat melawan dan menuntut uang kerohiman. Perlawanan pedagang dan penghuni bangunan liar yang sebagian besar adalah kaum ibu ini berteriak-teriak memprotes tindakan tegas Satpol PP membongkar bangunan liar yang berdiri di atas lahan sekitar 5.000 meter persegi di bawah Simpang Susun Cawang, Jakarta Timur. Para pedagang menyatakan sudah menghuni lahan itu selama 18 tahun. Keberadaan pedagang kaki lima dan lahan parkir liar ini di sebelah kompleks Universitas Kristen Indonesia memang kerap menimbulkan masalah sosial. Selain sumber kemacetan lalu lintas bagi arus kendaraan dari UKI menuju MT Haryono, lokasi ini juga kerap menjadi tempat berlindung para penodong, penjamret, dan pemeras yang kerap beraksi di Simpang Susun Cawang dan sekitar jembatan penyeberangan UKI. Tuntutan uang kerohiman tidak digubris Satpol PP yang bertindak tegas membongkar bangunan liar dengan alat-alat berat. Saudara, masyarakat Bali dan dunia pendidikan tanah air mengecam pementasan tarian erotis di sebuah sekolah dasar di Jembrana, Bali. Setelah banyaknya kecaman masyarakat, kepala sekolah dasar itu mengakui keteledorannya. Turut berduka cita, inilah salah satu ungkapan pengguna internet atau netizen di media sosial terkait kejadian tak senonoh di sebuah SD di Jembrana, Bali. Sang netizen mengecam keras dan menyesalkan peristiwa itu. 13 Juni lalu, SDN 5 Tukedaya Jembrana menggelar resepsi kenaikan kelas sekaligus perpisahan. Ironisnya, di depan murid-murid digelar tarian joget bungbung yang erotis. Bahkan sejumlah murid ikut berjoget mengikuti gerakan penari yang berbau porno aksi. Foto-foto acara itu lalu beredar di dunia maya. Menyusul gencarnya kecaman masyarakat termasuk orang tua murid, kepala SDN itu mengakui kesalahannya. Saya berasal dari luar Bali sehingga saya tidak tahu persis sering rindik itu.
Dan bahkan saya tidak tahu kalau itu mau diadakan adanya tariannya itu. Ya itu karena ketidakjelasan saya ya. Saya kan tidak tahu kalau itu ada tariannya. Saya koridor. Oleh karena itu kami ingin segera menyelesaikan untuk melakukan klarifikasi agar hal-hal seperti itu tidak ditayangkan lagi di media sosial. Tak hanya dipanggil Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, Ketua Komite Sekolah dan pihak lain yang terkait juga akan dipanggil oleh DPRD Jembrana. Putu Setiawan melaporkan dari Jembrana, Bali. Saudara, menjelang bulan suci Ramadan, ada saja tradisi masyarakat di tanah air. Salah satunya ini adalah padusan yang dilakukan oleh warga Magelang, Jawa Tengah. Dalam tradisi ini, ada kemeriahan ketika warga saling lempar air. Dengan hati-hati dan hikmat, pria ini mengambil air pawaitra dari mata air yang disebut Tuk Dawung atau sumber mata air pusat di Desa Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan, Magelang. Air lalu dibawa oleh rombongan tokoh masyarakat adat menuju lapangan di tengah desa. Diiringi doa-doa, air lalu diserahkan kepada pemuka masyarakat dan dimasukkan ke dalam bejana. Warga pun kemudian berebut mendapatkan air yang mereka percaya bisa membawa berkah dan bisa membuat awet muda tersebut. Dan lalu kemeriahan itu pun dimulai. Usai ritual yang sakral, ratusan warga saling lempar air yang dibungkus plastik. Bagian ini disebut bajong banyu. Bahasa Koyup tentu saja, tapi warga senang. Inilah rangkaian tradisi padusan yang digelar untuk menyambut bulan suci Ramadan. Ini bertahun-tahun seperti ini. Pak tadi sempat kena nggak Pak? Ya, sudah kena. Basah ini Pak, semua Pak? Ya, semua basah. Tapi seneng ini ya? Ya. Mengajak seluruh warga masyarakat untuk secara simbolis bisa membersihkan hati, pikiran, untuk kemudian nanti bersiap menghadapi bulan suci Ramadan. Warga percaya saling lempar air ini diyakini bisa membersihkan hati dan pikiran untuk mempersiapkan diri menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Entahlah, yang jelas dengan berbaur di acara padusan, warga berharap bisa mempererat tali persaudaraan di antara mereka. Wahyu Diono melaporkan dari Magelang, Jawa Tengah. Bukan dendam tapi keakraban yang timbul di dalamnya. Saudara, jembatan bambu di Desa Blayu, Kecamatan Wajak, Malang, Jawa Timur sebentar lagi akan berubah. Jembatan ini akan menjadi jembatan asa kelima SCTV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Liputan 6 Siang dan saatnya kami sajikan informasi terkait dengan SEA Games ke-28 Singapura. Saudara, cabang olahraga bulu tangkis menjadi harapan terakhir bagi kontingen Indonesia untuk menambah pundi-pundi medali emas pada SEA Games 2015 di Singapura yang akan berakhir pada Selasa malam. Sebelumnya, tim bulu tangkis Indonesia telah menyumbangkan 1 medali emas yaitu dari tim putra. Adapun target yang dibebankan oleh Satlak Prima adalah 2 medali emas, sedangkan target keseluruhan adalah 46 emas. Selain bulu tangkis, Indonesia juga akan bersaing untuk menjadi yang terbaik dari cabang olahraga polo air putra. Pada pertandingan yang menggunakan sistem round robin itu, Indonesia akan berhadapan dengan tuan rumah Singapura. Diakui memang prestasi olahraga Indonesia terjun bebas. Itulah ungkapan yang diucapkan Ketua Kontingen Indonesia Taufik Hidayat dalam wawancara dengan SCTV. Turun sih enggak, terjun bebas iya. Ditambahkan Taufik, peluang untuk menambah emas sangat terbuka. Untuk itu, kesempatan yang ada harus dimaksimalkan. Hingga hari terakhir pelaksanaan kejuaraan 2 tahunan itu, Indonesia masih tertahan di posisi 5 dengan raihan 45 emas, 58 perak, dan 74 perunggu. Jumlah ini adalah setengah dari sang pemuncak, yaitu Thailand dengan 93 emas,
83 perak dan 68 perunggu. Padahal SEA Games Myanmar 2013 lalu, Indonesia menduduki posisi keempat klasemen akhir perolehan medali. Saudara, kesuksesan penyelenggaraan SEA Games ke-2015 tidak lepas dari kehadiran para jurnalis, dan Indonesia merupakan salah satu negara yang mengirim jurnalis cukup banyak. Bagaimanakah suka duka mereka? Berikut laporannya untuk Anda. Tak kurang dari 200 jurnalis dari berbagai negara peserta SEA Games datang meliput ajang olahraga negara-negara ASEAN ini di Singapura. Baik jurnalis televisi, media cetak, media online, dan jurnalis foto datang ke event 2 tahunan ini. Pengalaman menyenangkan hingga kurang mengenakan pun dialami para jurnalis asal Indonesia selama meliput perjuangan para atlet tim Merah Putih. Mulai dari perjuangan berjalan kaki yang cukup jauh antara satu arena dengan arena lain, hingga rasa haru dan bangga melihat bendera merah putih berkibar dan lagu Indonesia Raya dikumandangkan di negeri Singa. Dukanya tertib, tertib. Kita sebagai jurnalis sudah tahu tempatnya di mana. Cuma dukanya adalah jarak antar satu venue ke tempat venue yang lain itu jauh, dan ada yang pagi, tiba-tiba malam, siang kosong, terus atau terlalu padat berbarengan. Dan suka dukanya venue-nya jauh-jauh, harus ditempuh dengan jalan kaki. Dan kemarin-kemarin tuh panas banget, jadi kayak sangat melelahkan sih. Cuman seru lah. Dukanya sih hampir nggak ada, selain jalan kakinya jauh-jauh kemana-mana dan akses transportasinya cukup jauh, walaupun serba ada ya. Cuman emang diharuskan jalan kaki di sini. Ya pasti dari media centernya udah jauh lebih bagus. Kedua, dan dari segi pengamanan, kedisiplinannya dan kebersihannya di sini sangat tertib sekali. David Rizal dan Fred Ferdinand melaporkan dari Singapura. Saudara, sehari menjelang upacara penutupan Pesta Olahraga Asia Tenggara SEA Games ke-28 Singapura, posisi kontingen Indonesia tidak berubah, tetap berada di urutan kelima dalam perolehan medali. Dan berikut ini adalah 5 besar perolehan medali hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita lihat Indonesia berada di posisi kelima dengan perolehan 45 medali emas, dan posisi pertama masih diraih oleh Thailand dengan 95 medali emas. Dan berikut ini akan kami sampaikan selengkapnya. Informasi lain, saudara, jembatan kelima yang akan dibangun oleh Jembatan Asa SCTV adalah jembatan bambu di Desa Blayu, Kecamatan Wajah, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Jembatan ini merupakan jalur singkat bagi 3 desa dan kini menjadi akses utama. Jembatan Asa, salah satu program SCTV dalam membantu masyarakat memiliki jembatan yang layak dan aman, terus bergulir. Jembatan Asa kelima yang akan dibangun adalah jembatan bambu di Desa Blayu, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Jembatan yang memiliki panjang sekitar 15 meter ini setiap harinya dilalui oleh para pelajar. Sebagian besar di antara mereka mengaku takut saat melintasi jembatan tersebut. Maklum, jembatan bambu ini dibuat seadanya karena keterbatasan dana masyarakat. Jembatan ini menghubungkan 3 desa. Sebelum ada jembatan, warga harus memutar 15 km menuju ke desa lainnya. Sementara itu, jembatan Asa SCTV di Desa Jayasari, Lebak, Banten masih dalam proses pembangunan. Jembatan yang mulai dibangun bulan Mei lalu dikerjakan melalui sumbangan dari pemirsa SCTV di seluruh Indonesia. Jembatan sepanjang 100 meter lebih itu terbentang di Sungai Ciujung, Lebak. Sebelumnya, jembatan Jayasari rusak akibat banjir. Di sebelah jembatan lama berdiri jembatan Asa SCTV yang sudah terpasang tiang pancang. Penggunaan bantuan daripada SCTV dengan program Asa itu mudah-mudahan ini bisa sangat membantu bagi kami yang pengguna jalan ini. Selain di Kabupaten Lebak, jembatan Asa juga tengah dibangun di sejumlah daerah lain. Inilah bukti kami mewujudkan sumbangan pemirsa SCTV membangun jembatan yang diimpikan masyarakat. Nur Ramadan,
Dan Ariel Maranus melaporkan dari Malang, Jawa Timur dan Lebak, Banten. Kami mengucapkan terima kasih kepada Anda para pemirsa yang sudah menyumbangkan dana ya untuk pembangunan jembatan Asa, dan Anda masih bisa berpartisipasi dengan menyalurkan bantuan melalui nomor rekening yang tertera di layar televisi Anda. Dan saudara, inilah akhir dari liputan 6 siang kali ini. Saya Jati Dharma dan seluruh tim undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa dan salam SCTV.